Slideshow ya. Udah kelihatan belum slide-nya? Di sini Bu sudah terlihat. Jadi ini masih slide tahun lalu, masih sama. Ini slide-nya panjang ya, ada sekitar 95 slide, tapi nggak harus dibaca semua sih. Mau dibaca syukur sebagai bahan apa? Tambahan pengetahuan. Ya. Jadi kita ngomongin tentang patofisiologi, sistem penginderaan, sebenarnya sama sistem saraf, tapi untuk sistem indera aja banyak ya. Jadi saya nggak tahu, sistem indera aja ada sekitar 6 topik, terus kalau ditambah sistem saraf saya nggak ngerti ya bagaimana harus menyampaikan segitu banyak materi. Jadi saya ringkas aja, saya nanti banyak yang saya skip, silakan dibaca sendiri. Jadi sistem sensorik itu, sistem saraf itu ada sensorik dan motorik ya. Yang kita bahas sekarang mungkin hanya sensorik. Kalau menurut RPS-nya sih harusnya sensorik dan motorik ya. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya kalau sensorik dan motorik. Kita bicarakan aja tentang sensorik dulu. Sensorik ini ada yang special senses, ada yang general. Yang special senses ini adalah kalau kita bilangnya penginderaan ya, ada penglihatan, ada pendengaran, pengecapan, penghidu ya, membau, lalu ada keseimbangan dan somatik ya, sistem somatik. Nah, sekarang somatik itu penginderaan itu dibagi menjadi ada yang somatik sensorik, ada yang visceral sensorik. Kalau yang somatik sensorik ini secara umum ya, misalnya apa yang kita rasakan di otot, di sendi, di kulit, itu kita sebut sensorik somatik ya, atau somatik sensorik. Lalu ada juga yang spesial khusus, misalnya contohnya pendengaran, keseimbangan, dan penglihatan. Lalu ada juga yang klasifikasi kedua adalah visceral sensorik. Visceral sensorik itu apa yang dirasakan oleh organ-organ visceral, organ-organ dalam, misalnya saluran cerna, jantung, hepar, dan lain-lain. Apabila ada rasa nyeri di situ, itu yang kita sebut visceral sensorik. Dan ada juga yang spesial juga yang khusus, itu penginderaan khusus yang dari visceral sensorik itu adalah pengecapan dan penghidu atau mencium bau ya. Jadi bagi dua ya, sensis atau sensorik itu bagi dua, somatik dan visceral, dan masing-masing juga dibagi dua lagi. Ada yang general, ada yang umum, ada yang special senses atau indera khusus. Nah, sekarang apa sih kita bisa merasakan merasakan satu sensasi atau sensorik itu adalah mulai dari stimulus ya. Stimulus itu adalah hal yang mencetuskan. Kalau misalnya penglihatan ya berarti stimulusnya cahaya. Kalau pendengaran stimulusnya suara. Kalau penghidu dan pengecapan stimulusnya zat-zat kimia gitu ya. Kalau keseimbangan stimulusnya adalah posisi tubuh. Nah, sekarang setelah ada stimulus, stimulusnya akan diterima oleh reseptor penerimanya, reseptor terhadap stimulus. Kalau misalnya di telinga ada organ korti ya, kalau di mata ada retina gitu. Kalau di hidung nanti ada nervus olfaktorius dan seterusnya. Sudah ada stimulus, sudah ada yang menerima reseptornya, kemudian ada konduksi. Konduksi itu mengalir. Jadi begitu stimulusnya menempel di reseptor, lalu menimbulkan potensial aksi atau listrik yang akan dialirkan atau menjalar gitu ya, konduksi ke sistem saraf pusat, ke otak gitu. Itu lewat pembuluh saraf, kita sebut konduksi. Sudah sampai di sistem saraf pusat atau CNS itu Central Nervous System ya, sistem saraf pusat atau otak. Nah, di otak nanti diterjemahkan informasinya. Oh, yang saya lihat itu adalah
bunga warna merah. Oh, yang saya dengar itu suara orang menyanyi. Oh, yang saya cium baunya ini adalah parfum. Oh, yang saya rasakan ini adalah garam gitu ya. Jadi otak yang menerjemahkan stimulus yang diterima reseptor yang lalu disampaikan untuk konduksi ke sistem saraf pusat. Dan jadi semua yang kita apabila ada kerusakan pada reseptor, pada sistem konduksinya, pada sistem saraf pusat, maka semua sensorik yang kita rasakan itu bisa terganggu gitu ya. Nah, ini adalah jalurnya atau jalurnya gimana dari stimulus bisa sampai ke otak dan kita menerjemahkan itu sebagai suatu rangsangan sensorik. Gambar yang kanan misalnya ya, itu ada penghidup ya. Jadi suatu bau-bauan itu adalah sebenarnya zat kimia ya. Zat kimia ini akan masuk ke hidung, nanti di hidung itu ada reseptornya. Reseptornya itu adalah di bulbus olfactorius, itu ada olfactory bulb, itu adanya di hidung di bagian dalam. Dia menerima, nanti ada sarafnya tuh ya. Sarafnya itu yang kayak benang warna merah itu, dia ada akan penerima stimulusnya bau atau zat kimia, penerimanya adalah bulbus olfactorius, di situ ada saraf-saraf sebagai reseptor, saraf olfaktori, lalu sistem konduksinya adalah pembuluh saraf yang akan membawa pesan itu dari reseptor itu ke otak. Di otak di sebelah mana? Nanti di otak tuh ada disebut olfactory cortex, ya, bagian korteks penghidup, penciuman. Sampai di sana nanti diterjemahkan oleh otak. Oh, ini baunya adalah misalnya bau parfum atau bau kopi gitu ya. Tuh, jadi itu prosesnya gimana kita bisa menerjemahkan bau dan mengetahui satu bau gitu ya. Nah, kalau pengecapan atau merasa misalnya minum minuman yang manis, teh manis gitu ya, itu nanti akan rasa manisnya adalah zat kimia yang akan diterima oleh lidah. Lidah ini di sini ada fili-filinya, di situ ada reseptornya lalu dikirim lewat saraf, lewat melalui proses konduksi ke sistem saraf pusat. Kemana? Ke gustatory cortex. Gustatory itu pengecapan. Gitu ya. Di situ nanti maka otak akan di gustatory cortex-nya akan menerjemahkan, oh ini saya minum teh manis gitu ya, sama ya. Nah, semuanya akan seperti itu. Jadi ada urutannya dari stimulus, reseptor, konduksi, lalu sistem saraf pusat. Sama nih yang gambar kiri juga gitu. Gambar kiri misalnya nih jalan kaki nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu ya. Lu nginjek kerikil, kan rasa nyeri, pain, ya nyeri. Nanti dibawa oleh saraf dari kaki itu ke saraf medula spinalis di tulang belakang ya, dibawa ke atas ke mana, ke sistem saraf pusat di talamus dan di korteks. Nanti akan menerjemahkan, di sana akan menerjemahkan itu sebagai suatu rasa nyeri. Kalau rasa nyeri di kaki, misalnya yang injek kaki kanan, maka akan memberi respon kaki kanannya diangkat gitu ya, atau misalnya tangan kanan pegang panci yang panas gitu ya, itu cepat nanti dikirim ke otak, ini panas, sehingga timbul respon tangan kita akan menarik diri dari sumber nyerinya tadi, sumber panasnya tadi. Nah, ada reseptor itu macam-macam ya. Ada mekanoreseptor, termoreseptor, fotoreseptor ya. Nah, kemoreseptor, nociceptor, osmoreseptor dan baroreseptor. Jadi saya bilang ya tadi kan stimulus dan reseptor. Stimulusnya kalau penglihatan, stimulusnya adalah cahaya. Nah, kalau cahaya berarti reseptornya kita sebut fotoreseptor ya. Kalau termo berarti stimulusnya adalah suhu, panas, dingin. Kalau kita pegang gelas yang isinya air dingin, air panas, itu kulit kita merasakan panas dingin, itu si stimulus panas dan dingin itu akan diterima oleh reseptor yang namanya termoreseptor di kulit. Kalau mekanoreseptor itu mekanik ya, misalnya kita
tadi meraba satu barang ya, meraba satu barang halus, kasar, atau misalnya menginjak sesuatu atau ditekan, dicubit, tertusuk, itu kan mekanik ya. Di kulit itu, maka di kulit ada yang namanya mechanoreceptor. Respond to touch ya, raba, pressure, tekanan, vibration itu getaran, stretch, and itch, gatal. Lalu ada lagi kemoreseptor. Kemoreseptor itu adalah reseptor yang respon terhadap bahan kimia. Contohnya bau-bauan, rasa, itu semua adalah bahan-bahan kimia. Atau kalau di kalau di darah itu ada, kemarin kita udah belajar keseimbangan asam basa, itu ada juga adalah zat-zat kimia. Kalau nociceptor itu reseptor yang yang respon terhadap rasa nyeri, ya. Ada lagi osmoreseptor, baroreseptor, tapi kita pelajari saja yang untuk spesial sensorik ini adalah mechanoreseptor, termoreseptor, fotoreseptor, dan kemoreseptor. Nah ini di otak kita itu, ya itu yang gambar atas itu di otak ini, bagian luarnya tuh bagian korteksnya tuh ada yang kita sebut korteks sensorik. Artinya bagian tersebut adalah bagian yang menerjemahkan kalau ada stimulus sensorik, ada rasa yang diterima dari seluruh tubuh. Nah, kenapa ada gambar kaki, ada gambar tangan, gambar muka, itu adalah bagian-bagian dari korteks sensorik yang merasakan apa yang terjadi di organ-organ tersebut, gitu ya. Misalnya itu kaki, paha. Kenapa muka di sebelah situ? Karena di bagian sebelah situlah yang merasakan apabila misalnya wajah merasakan panas, wajah merasakan dingin, wajah merasakan nyeri, itu ada di situ. Ya. Ada juga ini yang kita sebut proprioceptif. Ini adalah di otot-otot kita, ya. Jadi kita bisa berdiri, kita bisa tahu nih kita lagi duduk, lagi tiduran, lagi berdiri, lagi miring kanan, miring kiri, itu karena ada proprioceptif ya. Ini adanya di otot. Jadi otot ini akan memberi informasi kepada otak bahwa saya sedang duduk, saya sedang berdiri, saya sedang berbaring, saya sedang bergerak gitu ya. Itu ada juga. Semua ini juga semua dikirim ke otak sehingga kita tahu kita sedang apa, kita sedang posisinya apa, dan apa yang dirasakan. Nah, sekarang kalau somatic reseptor itu nomor 1 ada di kulit ya. Di kulit ini bisa ngerasain macam-macam, panas, dingin, nyeri, apalagi raba gitu ya. Itu semua karena di kulit banyak reseptor untuk stimulus-stimulus yang sifatnya mekano dan termo ya, sifatnya mekanik dan suhu. Nah, di kulit kita ini itu ada gambar-gambar tuh, ada corpuscle Pacinian, ada Merkel, ada Meissner. Ya, itu semua adalah saraf-saraf reseptor yang menerima rangsang. Misalnya Pacini itu adalah reseptor yang menerima getaran ya. Jadi kalau kita merasakan suatu getaran itu si Pacini ini yang ngerasain dan kirim sinyal ke sistem saraf pusat itu, sehingga kita bisa menerjemahkan itu adalah sebagai getaran. Lalu ada Merkel itu adalah saraf yang menerima stimulus mekanik berupa tekanan. Tekanan itu terus misalnya kita meraba satu bahan, satu permukaan itu halus, kasar, atau bergelombang, itu tuh si Merkel, kerjaannya Merkel. Terus kalau Meissner itu sama, dia adalah reseptor, mekanoreseptor, dia distimulus atau dirangsang oleh gerakan-gerakan yang cepat gitu ya, stroking movement ya. Sama misalnya getaran itu juga diterima oleh Meissner juga selain oleh Pacini. Ya, ini untuk yang mekanoreseptor. Di kulit juga ada termoreseptor, nanti ada badan Krauss, ada badan apa lagi saya lupa. Itu juga menerima rangsang suhu, ada yang menerima rangsang suhu panas, ada yang menerima rangsang suhu dingin. Maka kulit kita ini bisa ngerasain nyeri, bisa ngerasain panas, dingin, tekanan, getaran, itu karena semua sarafnya ada di situ. Ini kita sebut sistem saraf, ini yang kita sebut sensorik ya, somatic sensorik
Ada juga yang disebut ujung saraf bebas, free nerve ending. Nah, ujung saraf bebas ini khusus dia mendeteksi rasa nyeri ya. Kalau ada rasa nyeri itu yang kalau misalnya kita tahu ini ending atau kita itu mau jantung, mau lambung, mau hepar segala macam. Kalau kita rasakan rangsang nyeri tersebut adalah ujung saraf bebas yang nanti sinyalnya akan dikirim ke otak sehingga kita menerjemahkan nyeri dan letaknya di mana. Masih nyeri, kita lewatin lagi ya, ini masih nyeri. Nah, ini yang saya bilang tadi di otot ya, di otot dan di otot itu ada juga reseptor-reseptor ya. Jadi kita bisa mengetahui posisi kita berdiri, posisi kita duduk, posisi kita tidur, itu semua karena di otot-otot ini juga ada saraf-saraf yang menerima rangsang akibat otot-ototnya kontraksi. Gitu ya. Ini kita mesti ngomongin sensorik ya. Kalau di otot itu ada saraf motorik juga. Saraf motorik itu adalah saraf yang mempersarafi otot-otot ini supaya bisa bergerak. Nah, sekarang kita ngomongin yang indera khusus itu ada 5 ya. Olfaction itu penghidu, gustation itu pengecap, hearing mendengaran, equilibrium itu keseimbangan, dan vision itu penglihatan. Nah, ini kita ngomongin yang penghidu dulu. Penghidu itu adalah kita sebut organ olfaktori ya. Dan di hidung nih, di pangkal hidung di dalam tuh di atapnya, di atasnya itu ada sekumpulan saraf yang keluar dari bulbus olfaktori. Dia keluar ke arah hidung gitu ya. Nah, dia itu adalah sebagai reseptor terhadap zat kimia. Ya, bau-bauan itu adalah zat kimia yang nanti nempel tuh di saraf-saraf olfaktori epithelium itu sebagai saraf olfactory nerve fiber serat saraf olfaktorius itu adalah sebagai reseptornya gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya bunga gitu ya. Dia mencium bau wangi bunga, nanti akan diterima stimulusnya adalah zat kimia yang berupa wangi bunga, lalu reseptornya adalah sistem saraf olfaktorius ini, lalu dikonduksikan, dihantarkan oleh serat-serat atau tadi traktus ya, jalur olfaktori ini ke otak. Bagian mana? Bagian korteks olfaktorius ya. Bagian penciuman di otaknya juga udah terkapling-kapling, ada bagian penglihatan, penciuman, pendengaran dan lain-lain. Jadi di sana nanti otak akan menerjemahkan apa sih zat kimia yang menempel di reseptor olfaktorius itu. Oh, ini bau wangi bunga mawar misalnya gitu ya. Dia akan menerjemahkan zat kimia tadi sebagai apa, itu harus sampai otak dulu. Nah, kalau pada penyakit yang sekarang pandemi ini adalah COVID-19 ini ya, COVID-19 ini salah satunya adalah organ olfaktori ini terganggu fungsinya gitu ya, karena si virus ini merusak reseptornya ini sehingga tidak bisa mencium bau apa-apa. Jadi mau disodorin bau parfum, bau minyak kayu putih, bau makanan, itu dia nggak akan mencium apa-apa gitu ya, karena reseptornya dirusak oleh si virus gitu ya. Nggak usah virus COVID-19, andai kata kalian sedang flu gitu ya, sedang rinitis gitu, itu sama ya, terjadi proses inflamasi itu di mukosa yang bagian ada olfaktoriusnya itu ya, sehingga kalau ada rangsang bau gitu ya, ada zat kimia yang berupa bau yang berupa zat kimia itu masuk ke situ, si sel si reseptornya nggak bisa mendeteksi karena nggak bisa nempel di reseptornya. Maka pada orang yang sedang flu, sedang pilek, sedang rinitis tuh indera penciumannya juga menurun fungsinya gitu ya. Ya, dapat dipahami ya tentang gangguan penghidu, penciuman. Nah, ini kalau mau kita deketin lagi, yang si organ olfaktori ini kalau kita besarkan lagi seperti ini, ya. Ini yang di bawah ini yang titik-titik hitam itu adalah diandaikan zat kimia yang berupa bau, ya.
Nah, dia akan nempel tuh di serat-serat saraf olfaktorius yang di paling bawah itu. Begitu menempel, dia akan menimbulkan seperti impuls listrik yang nanti akan dikonduksikan atau dihantarkan oleh serat saraf olfaktorius ini ke korteks atau ke sistem saraf pusat otak gitu ya, sehingga nanti otak bisa menerjemahkan bau A, bau B, bau C gitu ya. Nah, ini yang di bawah, paling bawah itu, yang serat yang ditulisnya adalah olfactory cilia gitu ya, kalau lihat gambarnya itu adalah yang rusak pada waktu kita terinfeksi COVID gitu ya, khususnya yang varian Delta tahun lalu itu ya, ada yang kita makanya disebut anosmia, tidak bisa mencium bau apapun. Jadi walaupun ada stimulusnya tapi reseptornya rusak gitu ya. Nah, seiring penyakit ya, kalau penyakitnya sembuh maka si reseptor ini akan kembali berfungsi normal lagi. Sama juga kalau orang flu, pilek berat gitu ya, sama nih, bagian yang ada cilia olfactory ini akan mengalami inflamasi peradangan sehingga nanti dia menebal, permukaannya menebal sehingga si olfactory cilia ini akan terpendam di dalam gitu ya, sehingga nggak ketemu sama stimulus-stimulus yang berupa substansi yang bisa dihidu atau dicium baunya gitu ya, sehingga pada orang flu juga penghidunya terganggu, penciumannya terganggu ya. Nah, ini masih sama ya. Jadi odoran itu bau, odoran binding protein. Jadi si odoran ini, bau ini atau zat kimia ini nanti dia akan dissolve. Dissolve itu larut di permukaan bawah tuh ya, permukaan mukosa hidung, karena dia larut kemudian menempel pada olfactory cilia tadi ya sebagai reseptornya. Nah, penyakit apa aja sih yang ada mengganggu penghidu? Tadi saya bilang rinitis, kalau kita bilang pilek ya, bahasa kedokterannya rinitis, bisa karena alergi, bisa karena infeksi. Ada lagi sinusitis, ini mungkin ada nih di kalian yang sinusitis, tapi biasanya sinusitis itu nggak tunggal, nggak sendirian ya. Biasanya diawali dengan rinitis yang terus-menerus, lama-lama dia akan menjalar menjadi sinusitis. Atau bahkan rhinosinusitis ya. Ini apes banget nih, udah rinitis, sinusitis, jadi kita sebut rhinosinusitis. Nah, ini ada tadi istilah anosmia. Anosmia itu hilangnya kemampuan menghidu bau-bauan ya. Bisa parsial, bisa sebagian tuh kalau kita lagi pilek tuh ya, kalau bau-bauan yang kenceng gitu, yang kuat tercium, tapi kalau yang baunya soft, baunya halus, dia nggak terlalu bau gitu ya, itu dia kurang bisa mencium gitu. Nah, bisa karena head injury, trauma kepala, misalnya kecelakaan, bisa karena infeksi tadi rinitis, atau bisa juga karena tersumbat hidungnya ya. Ya, ada sumbatan, misalnya ada polip dan lain sebagainya, sehingga si zat kimia tadi nggak bisa masuk sampai ke dalam ya, nggak bisa ketemu sama cilia olfactorius tadi. Nah, ini anosmia paling sering karena pada hidung, head injury ya, trauma pada kepala. Usia 60 tahun ke atas juga kan semua bagian tubuh kita ini akan berdegenerasi. Sama lah, semua barang-barang kita juga ya, handphone, laptop, udah lama juga makin lama makin lemot, bahkan rusak ya, sama begitupun manusia. Ya, terus bisa juga karena obat-obatan, bisa juga karena terapi radiasi, misalnya pada pasien-pasien kanker gitu ya, misalnya pasien kanker nasofaring ya, di radiasi di daerah hidungnya, kepalanya, lehernya, ada filinya, ada. Nah, sebenarnya bagian yang merasakan atau bagian yang menerima zat kimia, sehingga nanti
dia akan mengirimkan sinyal ke otak untuk untuk diolah, oh ini rasa asin, rasa manis, rasa pahit, ya, rasa pedas. Gitu. Nah sekarang, nah di dalam taste bud itu ada di gambar yang pojok kanan itu ya, nanti kalau dilihat di slide-nya sendiri, jadi ada taste bud yang buat asin, buat manis, buat pahit, itu letaknya sebenarnya berbeda-beda. Ada yang di pangkal lidah, ada yang di ujung, ada yang di samping, gitu ya. Bentuknya juga beda-beda tuh, A, B, C itu bisa dilihat gambarnya nanti ya. Si taste bud ini adalah bagian dari permukaan lidah yang berfungsi sebagai reseptor untuk menerima zat kimia yang berupa rasa tadi ya, untuk kemudian dia kirimkan sinyal melewati cara konduksi ke sistem saraf pusat, nanti diterjemahkan oleh otak gitu. Oh ini rasa manis, rasa pedas, rasa pahit, rasa asin, gitu. Rasa umami atau gurih. Nah, taste bud ini di lidah, karena lidah dipakai untuk makan ya, tentu taste bud ini dia akan bolak-balik seperti halnya kayak karpet ya. Karpet kalau bolak-balik dilewatin lama-lama rusak kan, bulu-bulunya sama, taste bud itu juga sama. Tapi dia setiap 10 hari sekali itu diganti dengan yang baru, seperti kulit kita. Kulit kita ini juga sebenarnya kita mengalami kulit ini diganti terus ya setiap harinya, cuman kita nggak merasakan aja. Nah sekarang rasa itu ada manis, asin, asam, pahit, dan umami. Umami itu rasa mecin itu apa? Gurih ya. Nah di sini nih posisi-posisinya. Rasa pahit itu di pangkal dan di ujung lidah, seperti halnya asin. Ya, nanti rasa yang paling ngerasa itu yang ada rasanya tuh di bagian ujung, pangkal dan samping, itu yang bisa ngerasain gitu ya. Yang ngerasain rasa-rasa tersebut ya. Nah, taste bud-nya itu bentuknya macam-macam tuh. Ada yang circumvallat, ada yang foliat, ada yang fungiform. Ya, bentuknya lain-lain tergantung letaknya ya. Kalau yang di depan bentuknya fungiform, yang di samping foliat, yang di pangkal lidah atau di belakang tuh circumvallat. Tuh kalau digedein lagi kayak yang A tuh ya. Taste bud itu begitu, dalamnya itu adalah saraf-saraf, itu kan yang bulat-bulat adalah inti sel ya. Sel-sel saraf, yang ke bawah ada serabut sarafnya nanti yang akan pergi ke sistem saraf pusat. Nah, sekarang apa sih gangguan pada sistem pengecapan? Itu kita sebut ageusia. Ini juga terjadi pada pasien-pasien COVID. Ya, pasien-pasien COVID ini dia selain nggak mencium bau atau anosmia, kadang sering juga ada gejala ageusia, tidak bisa merasakan makanan apapun. Jadi makan apa itu nggak ada rasanya, ya. Atau dysgeusia ini juga terjadi pada pasien COVID, ya. Misalnya rasa manis dia ngerasain, tapi begitu rasa asin itu dia merasakan asin yang berlebihan, atau rasa asin terus atau rasa umami itu rasa gurih dia merasakan jadi suatu rasa makanan yang kayak makanan basi gitu yang nggak enak. Nah itu terjadi nih pada pasien-pasien COVID-19 ya. Atau hipogesia. Hipogesia itu kurang rasa. Jadi kalau ngerasain kurang asin, kurang manis, kurang ini, nanti dia kalau masak jadi asin sekali manis karena lidahnya waktu mencicip rasanya kurang. Jadi ada ageusia, tidak bisa merasakan sama sekali. Hipogeusia itu reduce ya, merasakan tapi sedikit ya, berkurang ya, kemampuan merasakannya berkurang. Lalu dysgeusia itu misalnya stimulusnya rasa asin, dia merasakan jadi rasa-rasa yang lain gitu. Ya, bukan asin yang dirasakan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah kerusakan sistem saraf pusat bisa, ya, Bell's palsy bisa. Bell's palsy ini yang mukanya mencong sebelah itu yang kata orang-orang kena angin gitu ya. Bell's palsy tadi bukan stroke ya. Lalu karena perubahan hormon, ya misalnya pada perempuan hamil tuh biasanya penciuman sama pengecapannya tuh lebih sensitif tuh ya, itu karena hormon estrogen itu juga mempengaruhi ya. Lalu ada infeksi, ada tadi karena radiasi di daerah leher atau kepala ya. Terus atau obat-obatan ya, beberapa obat-obatan seperti antirematik seperti allopurinol, phenylbutazone, atau misalnya pada penyakit-penyakit hipertensi itu captopril itu ya, ACE inhibitor ya, atau metronidazole itu antiparasit ya.
itu beberapa membuat juga gangguan pengecapan. Tapi kalau obat-obatan sifatnya sementara ya. Begitu obat-obatannya berhenti, pengecapannya kembali ya. Nah, apa sih yang menyebabkan pengecapan kita juga terganggu itu tadi ya, infeksi pada gigi dan gusi ya, lalu penyakit-penyakit pada kelenjar saliva atau kelenjar ludah, atau penyakit-penyakit sistemik seperti uremia ya, asam uratnya tinggi, anemia, atau gangguan saraf, atau obat-obatan tadi ACE inhibitor itu adalah obat hipertensi, metronidazol itu antiparasit ya. Dan beberapa obat itu juga menyebabkan gangguan pada organ pengecap. Rokok nih ya, lalu defisiensi besi atau misalnya psikosis ya. Psikosis itu sakit jiwa ya. Nah, sekarang pendengaran. Pendengaran itu telinga terbagi menjadi 3 kompartemen. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar ini dari daun telinga sampai membran timpani itu ya, ada tympanic membran. Terus lalu telinga tengah itu adalah antara membran timpani sampai oval window. Nah, isinya tulang-tulang pendengaran, ya auditory ossicle. Ossicle itu tulang-tulang pendengaran. Lalu telinga bagian dalam itu adalah yang setelah sebelah kanannya lagi itu yang kayak rumah siput itu adalah organ pendengaran. Namun di telinga dalam ini nggak cuma organ pendengaran, tapi juga ada organ keseimbangan tuh yang di atas ditulis semicircular canal. Itu adalah organ keseimbangan. Jadi dia nempel sama organ korti ya atau koklea. Koklea itu adalah untuk pendengaran. Nah, sekarang aurikel kulit telinga itu mulai dari daun telinga, kita sebut aurikel. Fungsinya apa sih? Daun telinga itu ada fungsinya ya. Dia seperti apa? Mengumpulkan gelombang suara untuk dimasukkan ke dalam liang telinga. Lalu ada kanalis akustik eksternal, itu lubang liang telinga atau yang suka kamu sogok-sogok pakai cotton bud ya, yang harusnya nggak boleh, itu kita sebut kanal akustik eksternal. Ya. Lalu ada membran timpani atau eardrum atau gendang telinga gitu kalau orang Indonesia orang awam bilangnya ya. Kalau di bahasa kedokteran tentu membran timpani. Itu adalah seperti halnya membran pada beduk. Beduk tuh ya, beduk tuh kan ada membrannya ya, ada dari kulit sapi, kulit kambing. Nah, itu membran timpani itu seperti itu fungsinya ya. Kalau digetarkan dia akan memperbesar getaran gelombang suara supaya bisa sampai ke ke yang kayak rumah siput tadi ini ya, ke koklea ini. Di koklea sini nih baru ada reseptornya ya. Reseptornya adalah reseptor mekanik karena suara itu berupa gelombang. Gelombang itu berarti getaran. Getaran berarti kan mekanik ya. Nah, di koklea ini ada sel saraf yang berfungsi sebagai mekanoreseptor, menerima gelombang suara, nanti akan dikirimkan ke otak sehingga kita, oh ini suaranya Dr. Mila lagi kuliah, oh ini suaranya Krisdayanti lagi nyanyi, oh ini suara bom, oh ini suara kentut gitu ya. Jadi itu yang mengantarkan tuh dari koklea tadi. Ya. Sekarang nih tadi gambarnya balikin lagi. Ada yang disebut kelenjar cerumen. Kelenjar cerumen itu terdapat di liang telinga sepertiga bagian luar ya. Dia menghasilkan wax ya, lilin ya, yang kamu bilang kotoran telinga. Sebenarnya itu bukan kotoran ya, dia sebenarnya fungsinya adalah melindungi bagian dalam telinga dari benda-benda asing yang di luar. Jadi kalau benda asing dari luar masuk termasuk serangga gitu, dia akan terjebak di wax tadi, earwax dari di cerumen tadi ya, jadi terjebak di situ, maka kan dia komposisinya itu lengket-lengket gitu ya, karena itu fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam telinga supaya enggak kemasukan benda-benda asing dari luar. Tapi kan suka sama kalian dibersihin, diporak-porak sampai ke dalam gitu, bahkan sampai luka gitu ya. Padahal itu ada fungsinya ya, semua yang diciptakan Tuhan itu semua ada fungsinya. Nah, sekarang di telinga tengah tadi ada auditory ossicle atau
tulang pendengaran itu ada malleus, incus, dan stapes namanya. Tulangnya tuh kecil banget ya, kecil banget, katanya itu adalah tulang terkecil di tubuh kita adalah tulang pendengaran. Malleus, incus, stapes. Ada 3, yang paling kecil stapes. Ya, foot plate of stapes to oval window. Mereka saling berhubungan, jadi ada sendinya. Jadi kalau ada getaran dari luar akan menggetarkan membran timpani. Membran timpani ini kayak amplifier gitu ya, kayak tape tuh kayak pengeras suara. Dia akan memperbesar getaran gelombang suara. Karena si membran timpani bergetar, maka malleus, incus, stapes akan ikut bergetar. Nah, malleus, incus, stapes ini fungsinya sama dengan seperti amplifier juga, memperbesar gelombang suara. Supaya apa? Kenapa sih harus diperbesar? Supaya bisa masuk nanti sampai ke koklea tadi, ke rumah siput tadi yang ada reseptornya, karena reseptornya ada di dalam sana gitu ya. Gimana caranya gelombang suara ini nyampe ke dalam sana, maka gelombang suaranya kan diperbesar ya. Nah, ini si gambarnya sama. Nah, di dalam telinga bagian telinga dalam itu ada apa aja? Tadi ada 2, koklea dan vestibular. Koklea itu untuk pendengaran, vestibular itu untuk keseimbangan. Ya. Nah, ini dia mereka berdua ini gabung jadi satu, ada di sini telinga dalam ya. Ini yang kayak rumah siput itu adalah koklea untuk pendengaran, yang kayak apa ini saya nggak tahu kayak apa, yang lingkaran-lingkaran setengah lingkaran ini makanya disebut kanalis semisirkular. Kanal itu saluran, semisirkular itu semi bulat. Ini kan nggak bulat utuh ya, maka semi bulat. Kanalis semisirkularis ini adalah organ keseimbangan di sini. Dia ada di ujung-ujungnya ya di sini. Nah, ini kalau dipotong, terus ini si kanalis semisirkularis ini tengahnya dalam ini endolimf. Endolimf itu seperti cairan tapi seperti gel gitu ya. Nggak cair juga nggak padat, tapi dia seperti gel. Nah, si endolimf ini nanti yang berputar-putar kalau kita bergerak gitu ya. Sehingga nanti di sini reseptornya ada di sini nih. Di makula, utriculus, sacculus, ini adalah reseptornya. Kalau si endolimf ini gerak, maka si reseptor ini akan menerima sebagai mekanoreseptor, akan menerima, oh orang ini lagi jalan lurus, oh orang ini lagi naik lift, turun lift, oh, orang ini lagi muter-muter naik wahana di Dufan gitu ya. Ini yang merasakan ini yang merasakan adalah kanalis semisirkularis, sehingga kita tahu naik lift, turun, kita posisinya sedang naik ke atas, posisinya sedang turun ke bawah, posisinya sedang maju ke depan, mundur ke belakang, posisinya sedang berputar ke depan, berputar ke samping, berputar ke belakang, itu yang ngerasain ini yang nanti kirim sinyal ke otak. Posisi lo itu sekarang lagi muter-muter, ya misalnya lagi naik wahana di Dufan ya, lagi muternya kemana? Muternya ke samping kanan, muter ke samping kiri, muter ke depan, muter ke belakang tuh misalnya kan kalau wahana di Dufan tuh kan nggak karu-karuan ya arahnya. Nah ini yang kerja yang kerja keras memberi informasi kepada otak gitu ya. Nah, kalau bagian rumah siput ini, koklea ini, dia bagian di dalamnya ada disebut organ korti ini. Organ korti itu adalah reseptor tadi, mekanoreseptor juga, tapi dia khusus untuk suara. Jadi kalau dia menerima getaran atau gelombang suara yang sudah diperbesar tadi oleh membran timpani dan tulang-tulang pendengaran, maka di sini nanti dia akan menerima sebagai gelombang atau getaran sehingga nanti dikirim ke otak. Oh, ini suaranya Dokter Mila ini mendayu-dayu, bikin ngantuk kuliahnya gitu ya misalnya. Nah sekarang equilibrium itu adalah keseimbangan. Dia ini diperankan oleh ini kanalis semisirkularis. Ini adalah bagian dari spesial sensorik atau organ khusus sensorik khusus atau indera khusus. Gitu ya. Nah ini adalah namanya Garputala, alat yang untuk mengetes apakah pendengaran kita itu normal atau tidak gitu ya. Jadi ini diumpamakan ini suara, getaran suara. Getaran suara itu kan makin lama gelombang suara itu makin lama akan melambat. Maka si tugasnya gendang suara membran timpani dan tulang-tulang pendengaran tadi memperbesar supaya nyampe ke organ korti yang ada di koklea. Ini kita abaikan aja.
kan ya, di suara itu ada panjang gelombang, ada intensitas atau pitch ya, ada amplitudo gitu ya. Itu yang menyebabkan suara kita ini ada pitch, ada amplitudo, ada panjang gelombang, itu menyebabkan suara kita mendengarkan suara yang bervariasi. Itu variasinya ada di situ ya. How do we hear? Gimana kita mendengar ini tadi? Gelombang suara dari luar menggetarkan gendang telinga akan memperbesar gelombang suara sehingga malleus incustapes akan ikut memperbesar getaran, nanti dia nyambung ke koklea sini, di koklea yang di telinga dalam ini akan diterima oleh reseptornya adalah organ korti, nanti dari organ korti dibawa oleh saraf otak bagian pendengaran, di otak akan terjemahkan suara apa yang kita dengar. Nah, apa yang akan mengganggu pendengaran bisa karena tumor ya. Bisa karena gendang telinga sobek, tulang-tulang ini rusak. Nih kalau pada orang tua, tulang-tulang ini seperti halnya lututnya. Kalau orang tua kan lututnya, dengkulnya udah sakit, ya nggak bisa gerak. Nah ini sama nih, tulang-tulang ini mengalami kekakuan ya. Atau kalau orang infeksi nih gendang telinganya robek, ya atau ada tumor, atau ada orang tua nih si sel reseptornya sudah mulai rusak, ya itu yang menyebabkan gangguan pendengaran, hearing loss ya. Anakusis itu adalah anakusis, akustik itu kan suara ya. Anakusis itu artinya tidak bisa mendengar sama sekali atau tuli. Ya, tuli itu ada konduksi, ada yang karena saraf konduksi itu tadi ya, sistem konduksinya dari mana? Dari gendang telinganya robek, tulang-tulang pendengarannya rusak, itu biasanya kita sebut tuli konduksi. Nah, ada juga penyakit Meniere. Meniere ini nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa-apa, tapi telinganya terasa berdenging. Ada suara, padahal nggak ada gelombang suara, tapi dia mendengarkan sensasi suara atau berdenging. Ini tinnitus atau bahasa kedokterannya tinnitus, berdenging. Ya. Dia bahkan ada kehilangan pendengaran, tapi dia merasakan suara yang nggak ada gitu ya. Jadi ini bukan halusinasi ya, tapi karena memang si sarafnya terstimulasi bukan oleh gelombang suara. Nah ini otitis media adalah infeksi pada telinga tengah nih, dia kan tengah ya. Otitis itu infeksi telinga, bisa karena pilek yang nggak sembuh-sembuh ya. Ada serus otitis media, suppuratif, ini jenis infeksinya aja tapi sama-sama infeksi di telinga. Ada otosklerosis, itu tulang-tulang pendengaran malleus incustapes tadi dia kaku. Ini biasanya pada orang yang usia lanjut ya. Jadi pada orang usia lanjut bisa punya kakek nenek suara kurang dengar suaranya, jangan marah ya. Memang orang tua, orang lanjut usia semua organ tubuhnya sudah mulai menurun fungsinya termasuk tulang-tulang pendengarannya. Jadi kalau misalnya ini dipanggil-panggil nggak dengar, diajak ngomong nggak dengar-dengar, suruh ngulang-ngulang terus karena memang begitu ya. Memang begitu adanya. Jadi jangan marah kalau orang tua kalian kurang dengar. Presbyakusis ini juga ya kurang dengar karena aging, karena usia. Tinnitus tadi suara yang didengar padahal nggak ada stimulus suara ya, jadi berdenging. Kalau vertigo tuh sensasi berputar, tapi kita padahal posisinya diam. Kalau sensasi berputar waktu naik wahana di Dufan ya wajar ya, karena ada si kanalisme sirkularis. Tapi vertigo ini adalah penyakit kita merasakan sensasi berputar padahal kita posisinya diam. Itu artinya di kanalisme sirkularis itu dia mengirim sinyal ke otak kita sedang berputar, padahal kita nggak berputar. Karena apa? Karena si yang saya bilang cairan kayak gel tadi dia gerak sendiri gitu. Nah, kalau penglihatan sekarang ya. Penglihatan nih ya. Penglihatan ini mulai dari ada kelopak mata, ada bulu mata, ada alis, semua itu ada fungsinya. Jadi jangan dicukur, jangan ditato, jangan di extension, jangan diapa-apain ya, karena itu fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan dari luar, dari hal-hal yang mengancam dari luar. Jadi mau alis, alis saya
tinggi sebelah cukur gitu ya. Padahal ini ada fungsinya melindungi mata. Bulu mata nih kayaknya kurang ngetril gitu ya, dijepit biar ngetril banget gitu ya, dikeriting. Saya nggak tahu lah, ada nggak? Kayaknya ada di keriting bulu mata, terus di extension, padahal di situ adalah melindungi bola mata ya. Seringkali tuh yang extension bulu mata itu mengalami infeksi, terus infeksinya yang berat adalah kalau dia bahkan menginfeksi bola mata ya, bisa mengakibatkan kebutaan. Tetap pakai kontak lens. Nah, orang pakai kontak lens itu juga harus bersih ya. Kalau nggak bersih, kalau malas bersih-bersih atau mau pakai kontak lens di bawah tidur, itu bisa menyebabkan infeksi pada kornea. Infeksi pada kornea ini bahaya ya, bisa mengakibatkan kebutaan juga. Kalau sekarang kan seneng tuh pakai kontak lens warna hijau, warna ungu, warna coklat gitu kan, udah wajar ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah higienitasnya, karena kornea ini adalah organ vital untuk penglihatan ya. Nah, ini apa saja sih yang bisa terjadi pada mata? Ini hordeolum, kalau kalian bilang bintitan gitu ya. Hordeolum bisu, ini juga ya diobatin. Lalu ada ini tarsal gland, ini adalah kelenjar air mata ya. Kelenjar air mata nih di sini nih, di pinggir luar mata, inilah yang menghasilkan air mata. Fungsinya air mata adalah selalu untuk, air mata ini dia akan selalu mengeluarkan air mata ya, untuk melicinkan permukaan mata, sehingga kalau kita kedip-kedip ini nggak pedih ya, nggak iritasi antara bola mata dengan kelopak mata yang kedip-kedip ya. Maksud kita berkedip itu juga meratakan air mata itu supaya melapisi seluruh bola mata, supaya bola matanya nggak kering. Itu fungsinya air mata, bukan buat nangis sebenarnya ya. Tapi kalau orang emosi, maka ini akan terpicu untuk mengeluarkan air mata, memproduksi lebih banyak sekret atau air mata. Nah, kenapa kalau orang nangis keluar dari hidung air matanya ini? Karena ada saluran dari mata ke hidung, sehingga air mata yang berlebihan tadi akan dibuang lewat hidung juga, dikeluarkan lewat hidung. Konjungtiva itu adalah kelopak mata yang bagian dalam ya. Kalau kita buka nih yang bagian merah itu bagian mukosa, itu kita sebut konjungtiva. Itu juga yang sering mengalami infeksi, kita sebut konjungtivitis ya. Terus kornea itu tadi yang kita tutup pakai kontak lens ya, bagian bening dari mata supaya sinar dari luar bisa masuk sampai ke reseptor. Jadi reseptornya penglihatan itu ada di bagian belakang atau di retina. Maka di bagian depannya harus bening. Beningnya apa? Itu si kornea itu ya. Yang sering kita tutupi pakai kontak lens kalau anak zaman sekarang, bukan kita. Saya sih enggak, ya mungkin kamu. Nah, ini sama ya. Ini kelenjar air mata. Nah, di mata itu juga dilindungi oleh ini yang kuning-kuning ini adalah sel lemak. Sel lemak untuk supaya si bola mata ini kalau kita bergerak-gerak itu ya nggak mudah tidak cedera. Ya, bola mata itu kan lunak ya. Lunak kayak bukan nggak kayak balon sih, tapi lebih padat dari balon, cuman dia lebih lunak. Dalamnya ini adalah cairan. Segini cairan. Jadi dari luar ke kornea, ini bagian yang bening, masuk lewat pupil, masuk lewat lensa, lalu sampai di retina. Jauh kan ya perjalanan cahaya sebagai stimulus, dan reseptornya, fotoreseptornya adalah di retina. Jauh nih perjalanannya untuk bisa nanti baru dikirim oleh saraf optikus ke pusat sistem saraf pusat untuk diterjemahkan sebagai suatu bayangan atau yang dilihat tuh apa. Nah, ini namanya eyeball atau bulbus oculi, kalau bahasa kedokternya bulbus oculi. Oculi itu mata, bulbus itu badan. Bahasa Inggrisnya bola mata, bahasa Indonesianya bola mata, eyeball ya. Nah, di sini ingat nih ada lensa, ada kornea yang bagian jernih, di depannya ini ada cairan. Di posterior cavity ini juga cairan tapi bentuknya gel ya, nggak cairan. Kalau yang di depan ini cairan encer kayak air, kalau ini kayak gel di sini, kayak gel. Kenapa kayak gel? Supaya bola mata itu bentuknya bulat ya, nggak kempes, maka dia bentuknya gel, agak padat. Nah, nanti bagian belakang ini adalah yang orange, ini adalah retina, yang bagian menerima
sinar atau kita sebut fotoreseptor ya, reseptor menerima rangsang cahaya. Nah, yang bawah ini adalah sarafnya ya, saraf optikus kita sebut, itu bagian yang untuk nanti mengkonduksi atau menghantarkan sinyal saraf ke otak. Nah, ini kalau dia dari samping ya, sama gambar yang sama kanan dan kiri ya. Ini dari samping, dari atas. Ini sama, gambar yang sama, kita skip aja, masih sama. Lensa, ya, lensa. Nah, kelainan-kelainan pada mata ini, kalau udah di bagian dalam, ini bagian lensanya. Ini lensa itu bentuknya seperti mencembung ke arah depan dan mencembung ke arah belakang, gitu ya, bentuknya gitu. Saya gimana ngomongnya, mencembung ke arah depan atau mencembung ke arah belakang. Nah, tingkat kecembungan dari lensa inilah yang mengakibatkan cahaya bisa jatuh tepat di retina, sehingga kita melihat bayangan. Pada orang-orang dengan kelainan refraksi, misalnya rabun jauh, rabun dekat, ini si lensanya, biasanya karena lensanya terlalu pipih, lensanya terlalu cembung, jarak ini terlalu dekat, jarak bola mata ini terlalu jauh, itu yang menyebabkan cahaya tadi stimulus nggak jatuh tepat di retina. Kalau nggak jatuh tepat di retina, maka bayangannya kabur. Kabur tuh bukan lari, maksudnya blur gitu, apa tuh bahasa Indonesia, burem gitu ya. Ini kerjanya lensa. Lensa inilah yang bekerja supaya dia bisa mencembung, bisa memipih supaya bayangan atau sinar itu jatuh pas di fotoreseptor sini. Nah, penyakitnya bisa kalau pada orang tua adalah katarak ya. Jadi si lensa ini seperti halnya kornea ya, jernih, bening, karena supaya cahaya bisa masuk tembus ke dalam sini. Tapi nah, kalau pada orang-orang tua atau bahkan orang masih muda tapi dengan penyakit diabetes tak terkontrol, lensanya ini akan keruh ya, sehingga cahaya nggak bisa tembus sampai ke retina, maka penglihatan jadi seperti ada kabutnya, seperti ada asapnya. Nah, kita sebut katarak. Ya, kalau pada orang katarak ini biasanya lensanya ini yang harusnya bening, dia jadi keruh. Ya. Nah, biasanya lensanya diambil, kalau keruhnya sudah penuh gitu ya, udah keruh semua, nggak bisa lihat apa-apa, diambil sehingga cahaya bisa tembus lagi sampai retina. Diganti dengan kacamata di depannya sebagai pengganti lensa atau dikasih lensa buatan, ya, intraocular lens. Nah, ini adalah gambaran dari retina. Nih retina. Tadi ya ingat ya, bagian paling belakang nih yang orange ada retina. Ini retina. Ini retina kalau dilihat lagi nih isinya adalah sel-sel saraf tadi, fotoreseptor menerima rangsang cahaya. Nanti dikirim, ini ada sel batang, sel kerucut namanya. Dia akan kirim lewat jalur nervus opticus atau saraf opticus ya. Nah, ada yang kita sebut penyakit color blindness atau buta warna. Ini yang laki-laki bisa lihat angka berapa? Ada yang laki-laki nggak di sini? Kelas ini di RKI. Ya. Ini angka ini bisa dilihat oleh orang buta warna dan tidak buta warna ya. Tapi nanti gambar-gambar gini kita namanya buku Ishihara. Ishihara itu orang yang menemukan cara untuk mengetahui buta warna. Buta warna itu macam-macam jenisnya. Ada buta warna total, dia cuma bisa lihat hitam, putih, abu-abu. Ada buta warna merah, jadi dia nggak bisa lihat warna yang mengandung unsur merah. Lalu ada buta warna hijau, itu dia tidak bisa melihat unsur warna yang mengandung warna hijau. Nah, begini nih. Ini ada yang bisa lihat angka 58, ada yang cuma lihat angka 8-nya doang, ada yang lihat angka 5 doang. Nah, yang 18 ini biasanya bisa dilihat oleh orang buta warna atau tidak buta warna bisa lihat. Nah, yang bawah nih huruf apa? Ya, ada yang bisa ini angkanya angka berapa? Dia ini mengidentifikasi sebagai angka 17, ada yang mengidentifikasi sebagai angka lainnya. Itu biasanya kita sebut buta warna ya. Buta warna itu kelainan bawaan ya, udah belajar kemarin kelainan genetik, kelainan bawaan itu ada salah satunya buta warna. Dia terikat pada kromosom kromosom X kok Y. Kromosom X. Nah, ada juga retinopati, kerusakan retina karena diabetes. Maka kalau punya pasien diabetes atau keluarga yang diabetes,
pastikan diabetesnya terkontrol dengan cara dia minum obat teratur, dietnya rendah karbohidrat, rendah kalori, lalu periksa gula darah secara teratur ya. Nah, karena apa? Diabetes ini salah satunya ke retina ya, penglihatan yang terganggu. Selain ke jantung dan ke ginjal ya. Mungkin ke mata nggak vital fungsinya ya, lebih vital ke jantung atau ginjal, tapi juga ini mengganggu ya kalau sampai di mata ini dia perusakannya irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi kalau sampai diabetik retinopati nih. Diabetik retinopati ini kalau melihat orang kayak gini, udah buram, terus ada yang bagian hitam-hitam nggak kelihatan apa-apa. Ini pandangan, ini cara orang, ini adalah apa yang dirasakan oleh orang diabetik retinopati. Kalau ngelihat kayak gini, ada bagian yang nggak kelihatan nih, hitam-hitam dan buram. Ya. Nah, ada lagi penyakit glaukoma. Glaukoma ini tekanan di dalam darahnya di dalam bola matanya meningkat, sehingga akan menekan si fotoreseptor atau tadi retina ya, sehingga fotoreseptornya rusak. Orang glaukoma juga. Nah, ini kalau orang glaukoma kalau melihat kayak gini nih, pinggirannya gelap, yang terang cuma tengah. Ini adalah gimana orang glaukoma melihat dunia luar. Ya. Glaukoma ini kalau cepat ditolong ya nggak sempat rusak si sel-sel fotoreseptor ya nggak apa-apa, tapi kalau didiamkan akan merusak fotoreseptor dah permanen ya, irreversible. Ini ada jenisnya open angle, close angle, nggak usah dipelajari lah ya. Ada lagi makula degenerasi di retinanya ya. Ada fotofobia, silau. Foto itu cahaya, fobia takut ya, silau. Jadi sensitivity to light, sensitif terhadap cahaya. Ini biasanya pada penyakit meningitis, pada infeksi mata, ya, pada infeksi campak ya, measles and rubella. Ini adalah virus penyebab penyakit campak. Bukan dicampakkan ya, campak. Udah vaksinasi campak belum kalian supaya nggak dicampakkan pacarnya. Nah, ini ada lagi retinal detachment. Retinanya ini copot, lepas. Ya. Ini juga akan mengganggu penglihatan karena di sini adalah fotoreseptornya ya. Nah, ada lagi tadi ya yang saya bilang orang rabun jauh, rabun dekat ini karena gangguan kelainan aksis ya, sumbu bola mata. Sumbu bola matanya terlalu pendek, terlalu panjang akan menyebabkan cahaya tidak jatuh tepat di fotoreseptor. Strabismus kalau orang awam bilang juling ya, strabismus. Strabismus ini karena kelainan otot-otot penggerak bola mata. Ini bisa diperbaiki ya dengan operatif ya. Nah, ini jenis-jenis strabismus. Ini normal, ini strabismus ke bawah, strabismus ke atas. Strabismus ke atas, strabismus ke samping, strabismus ke tengah. Jadi strabismus atau atau juling tuh bisa ke segala arah. Karena bola mata kita ini ada ototnya banyak gitu ya, ada otot. Maka kita bisa lirik ke atas, lirik ke bawah, lirik ke samping kanan, ke samping kiri. Itu karena ada ototnya yang menggerakkan bola mata ini muter ke atas, muter ke bawah, muter ke samping, dalam, samping luar gitu ya. Ada ini di bagian retina juga, ini mudah sekali rusak ya, bisa karena hipertensi, karena diabetes, karena infeksi, karena glaukoma. Ini pokoknya bagian reseptor fotoreseptor ini gampang sekali rusaknya, maka hati-hati. Nah, ini kita melihat visual pathway, ini melihat gambar orang ini masuk ya. Gambar yang di retina itu sebenarnya bayangannya terbalik. Apa yang kita lihat terbalik, tapi kenapa kita lihat itu tetap begini? Karena begitu sampai dikirim ke otak nih, ini kan dari mata kirim jalur nih ke otak nih, di otak dibalik lagi, gitu ya. Jadi adalah gambaran yang seperti ini yang kita lihat. Astigmat itu kalau silinder ya kalau kita bilang, depth perception itu. Dah, kita sudah sampai di sini. Saya kasih nanti slide-nya yang ke yang hubungin saya tadi. Ada silakan yuk, kita mau itu kan mau apa namanya tadi, mau presentasi ya, silahkan, jangan buang-buang waktu, takut waktunya udah jam 9.13 9.13. Ya silahkan.
Ya, selamat pagi Dr. Mila dan kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan presentasi dengan materi Genetic Disorder and Interaction. Bisa di next. Dengan anggotanya yaitu Nuraini Fajar Kurnia, saya sendiri, Putri Nurdiani, dan Raihana Fadilah Putri. Maaf, bisa di slideshow. Lalu ini ada table of contents-nya, bisa di next. Untuk selanjutnya penyampaian materi saya serahkan kepada anggota kelompok. Definition of genetic. Genetics comes from the Latin word genus, which means ethnicity or origin. Genetics means the study of how the traits of heredity are passed on to offspring, as well as the variations that may arise in them. According to other sources, genetics comes from the Greek word geno, which means giving birth. In conclusion, genetics is a science that studies various aspects concerning the inheritance of traits and variations in traits in organisms and suborganisms such as virus and prions. The next is chromosomes, allele, and genes. Bisa di next. Chromosome. Chromosomes are structures in cells that contain genetic information. Human chromosome consists of autosomes and sex chromosomes. Male organism develop from unfertilized eggs or haploid, while female organism develop from fertilized eggs or diploid. Chromosome based on the location, the first is telocentric chromosome, located at the end of the chromosome. The second is acrocentric chromosome, located near the end of the chromosome. The third is metacentric chromosome, located in the middle of the chromosome. And the last is submetacentric chromosome, located slightly to the middle of the chromosome. Next. Selanjutnya yaitu alel. Alel dalam genetika dari bahasa Belanda yaitu alel, dibentuk dari kata Yunani alelon yang artinya saling berhadapan. Adalah bentuk alternatif dari gen pada suatu lokus. Alel terbentuk karena variasi urutan basa nitrogen akibat peristiwa mutasi. Istilah ini muncul dari penggunaan allelomorph oleh William Bateson dalam bukunya Mendel Principle of Heredity 1902. The next is genes. Genes are specific base sequence in DNA that code for the RNA. When genes code for protein, a process known as gene expression occurs. The specific position of a gene is caused by variation in the base sequence at the same locus on a homologous chromosome. There are genes that are dominant or recessive. Next. Selanjutnya itu definition of genetic and chromosome disorder. Next. Genetic disorder is a condition caused by an abnormality of one or more genes that cause a clinical phenotypic condition. Genetic disorder can be caused by chromosome abnormalities or mutation in dominant and recessive genes in autosome and sex chromosomes. Chromosome abnormalities can be either number or structural abnormalities. Chromosome abnormalities can be analyzed by looking at the karyotype of the chromosome. Chromosome karyotype is a complete picture of chromosome at the metaphase stage of cells that are arranged regularly and are pairs of normal diploid cells. Alresna 2009. Next. The next is classification of genetic disease. Next. Genetic disease can be classified into 4 types, namely chromosomal abnormalities. Abnormalities in the number or structure of chromosomes can cause disease. Chromosomal abnormalities usually occur due to cell division problems. Mendelian disorders, a single gene is called Mendelian or monogenetic inheritance. Multifactorial disorders, caused
not only by gen abnormalities, but also involve the environment and the interaction between gens and the environment. Mitochondrial abnormalities. This disorder is caused by mutation in the mitochondrial cytoplasmic chromosomes. Mitochondrial abnormalities are inherited internally. Next. Genetic disorders. Next. Genetic disorders due to chromosomal abnormalities. 1. Down syndrome. Sufferers have an excess of one autosome on chromosome number 21, trisomy 21, and can occur in both males and females. These chromosomes are formed due to the failure of a pair of chromosomes to separate from each other during division. Klinefelter syndrome. Patients have 44 autosomes and 3 sex chromosome XXY, caused by the presence of 3 sex chromosome or trisomy, 1 extra chromosome, 2n+1. This disorder was discovered by H.F. Klinefelter in 1942. The patient is male but tends to be feminine, and the testicles are small and sterile. The breasts are enlarged. Turner syndrome. Patients have 44 autosomes and only 1 sex chromosome, namely X, no Y chromosome. Next. Inherited disease not linked to sex chromosome, autosomal. 1. Thalassemia. Thalassemia is a genetic disorder caused by a low ability to produce hemoglobin. This can occur due to disruption of one of the globin chains. Phenylketonuria. Phenylketonuria is a genetic disorder that causes individuals to not be able to completely metabolize protein. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused by the substitution of a single amino acid in the hemoglobin protein of red blood cells. Next. Causes of genetic disorders. Genetic disorders can be caused by mutation in dominant and recessive genes in autosomes and on sex chromosomes, such as dysgenesis imperfecta, achondroplasia, albino, diff, nude, hemophilia, red green color, blindness, thalassemia, and phenylketonuria or PKU. Causes of genetic disease include an abnormal number of chromosomes, such as Down syndrome, Klinefelter syndrome, and Turner syndrome. Repeated gene mutation, such as Huntington's disease, and defective genes that are passed on by parents. In addition, the cause of genetic disease is difficult to detect because the examination must go through the detection or examination of genetic material in certain laboratories. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari kelompok 12. Kepada kelompok 12, silakan.
Baik, saya ambil alih. Saya Salma Sanya Zahara yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 12 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pathophysiological process of the sensory system and intervention. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Boleh di next. Berikut nama-nama kelompok 12 yaitu Salma Sanya Zahara yaitu saya sendiri, Solo Putri Afifah, dan Syifa Kartika Agustin. Kepada rekan saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, akan saya ambil alih. Bisa di next. Baik, we will talk about the definition about the sensory system and innovation. Next. Nah, sensory system ini apa sih artinya? Artinya itu sensory system penghubung antara manusia dengan dunia luar. Jadi gimana kita bisa menerima keindahan, terus juga rasa manis, terus juga harum-haruman, menghirup harum-harum gitu. Itu karena ada sensory system. Nah, ini yang bekerja itu adalah otak. Makanya ini kenapa sistem indera dan sistem saraf selalu berhubungan karena mereka saling terhubung. Nah, sistem saraf ini merupakan jaringan-jaringan saraf yang kompleks. Nah, terus juga sistem saraf ini saling berhubungan. Sistem saraf mengkoordinasi dan menafsirkan serta mengkontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Makanya kalau misalnya ada gangguan di sistem saraf itu sangat berbahaya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada patofisiologi di sistem indera. Ada mata, telinga, dan kulit. Next. Mata itu adalah salah satu sistem indera yang fungsinya sebagai penglihatan. Ya. Terus kita juga udah belajar kan anatomi mata, ada banyak bagian-bagiannya, jadi bisa di skip. Next. Nah, di mata ini ada gangguan-gangguan kalau kita kena iritasi, alergi, atau sebagainya. Nah, pertama ada konjungtivitis. Konjungtivitis ini yang sering terjadi, kan the most common eye disease. Nah, seperti misalnya orang-orang kalau ngomong tentang sakit mata, biasanya itu disebutnya konjungtivitis sakit mata. Nah, itu dia adalah inflamasi dari jaringan konjungtival. Terus juga ciri-cirinya ditandai dengan redness entire surface. Permukaannya itu bakal merah ya, warna-warna putihnya tadinya putih jadi warna merah. Jadi next, apa sih penyebab dari konjungtivitis ini? Next. Nah, penyebabnya itu bisa dari infeksi, dari bakteria atau virus. Nah, kalau yang non-infeksi ini bisa dari alergi atau iritasi. Kayak misalnya alerginya ada alergi debu, kita bisa alergi debu atau alergi serbuk sari atau tungau. Nah, ini bisa menimbulkan konjungtivitis. Terus juga iritasi dari bahan-bahan kimia seperti sampo, terus juga bulu mata kita misalnya terjatuh, itu bisa menyebabkan iritasi pada mata. Terus penderita konjungtivitis ini mengalami gejala-gejala seperti matanya merah, terus juga gatal. Mereka merasakan gatal pada bagian mata, terus juga berair. Nah, terus juga menimbulkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mata gitu loh. Kayak suka disebutnya belekan. Nah, tapi konjungtivitis ini dia tidak mengganggu refleks pupil dan ketajaman. Jadi kita masih bisa melihat dengan normal. Bisa di next. Ini ada the management action atau treatment dari konjungtivitis ini. Kita bisa mengompres dengan air hangat ya di bagian mata yang terkena iritasi. Terus juga bisa pakai obat tetes mata dan juga ada saline solution seperti pakai air garam basuhnya. Bisa di next. Nah, ada keratitis. Kedua keratitis ini dia gangguan pada area kornea. Kornea ini kan berperan penting ya dalam
penglihatan. Jadi kalau misalnya keratitis ini nggak di-untreat dengan baik, dia akan menimbulkan luka yang berkepanjangan dan alergi yang komplikatif. Makanya tadi Bu Mila juga sudah menyinggung kornea ini sangat fatal. Bila ada gangguan, kita bisa buta kalau misalnya keratitis ini tidak di-untreat dengan baik. Oke, next. Nah, penyebabnya apa sih? Ada dari infeksi dan juga non-infeksi. Infeksinya biasa dari bakteri atau virus. Nah, kalau infeksi itu ada alergi atau iritasi. Iritasi misalnya dari pemakaian kontak lensa. Makanya kalau pakai kontak lensa itu harus benar-benar steril. Nah, gejala dari penderita ini apa sih? Nah, ada matanya merah, terus bengkak di bagian mata, terus berair, terus matanya nyeri gitu kayak ngebet. Terus juga penderita merasakan ada pasir di bagian mata. Nah, terus juga penderita keratitis ini sensitif terhadap cahaya. Nah, perbedaan antara konjungtivitis dengan keratitis ini dibedakan dengan decrease in visual acuity. Jadi keratitis dia mempengaruhi penurunan dari ketajaman mata. Jadi kita bisa melihat dengan blur gitu, jadi ngeblur kalau melihat. Bisa di next. Nah, treatmentnya ini berbeda-beda ya, karena pasien atau penderita keratitis ini bisa diobati sesuai dengan penyebab dan kondisi pasiennya masing-masing. Tapi kalau yang infeksi ini bisa dikasih antibiotik eye drops atau obat tetes mata antibiotik. Bisa di next. Nah, ketiga ada hordeolum. Hordeolum ini ada dua, yang internal dan eksternal. Nah, hordeolum ini gangguan pada kelopak mata. Nah, kalau misalnya kelopak mata, kalau gangguan atau iritasi terhadap jaringan meibomian, atau ada gangguan kayak bengkak di area meibomian ini, itu bakal dinamain internal hordeolum. Kalau yang eksternal ini, kalau ada pembengkakan di daerah Zeiss or Moll. Next. Penyebabnya ini karena infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus. Terus juga gejalanya ini menimbulkan nyeri, terus hiperemia, terus pembengkakan di area mata. Terus kalau bengkaknya ini lebih gede itu bakal lebih nyeri. Makin gede pembengkakan makin nyeri. Bisa di next. Nah, cara treatmentnya ini bisa dikompres pakai air hangat atau ya dikompres pakai air hangat di bagian infeksinya. Terus kalau misalnya internal hordeolum ini dieksposisi dengan secara vertikal biar gak kena injur oleh jaringan meibomian. Kalau yang eksternal ini secara horizontal. Nah, penderita ini juga bisa ditreatment dengan memakai salep antibiotik. Next. Ada katarak. Katarak ini perubahan dari kimia ya. Terus juga mata katarak ini ya kalau normal kan biasanya lensanya bakal jernih. Terus juga cahaya masuk. Nah, kalau orang penderita katarak itu kayak ngelihat di belakang air terjun. Jadi bakal burem, ada kabut-kabut atau ada asap. Jadi kita ngelihatnya kayak kabur pandangannya. Terus next. Next lagi. Nah, gejalanya ini kalau yang awal-awal dia bakal double vision and sensitive to light. Terus juga penderita ini bakal lebih nyaman melihat di malam hari karena dia sensitif terhadap cahaya. Nah, treatmentnya ini bisa dengan surgery atau operasi. Kalau misalnya benar-benar udah nggak bisa atau mengganggu kegiatan sehari-hari. Next. Nah, ada kelima, ada refractive disorder atau kelainan refraktif. Oke, misalnya rabun jauh, rabun dekat, atau
biasa kita sebut miopi dan hipermiopi. Hipermiopi. Nah, kalau miopi ini dia retina jatuh di depan cahaya jatuh di depan retina. Kalau yang normal ini kan fokus ya, poin langsung ke poin. Kalau yang miopi dia bakal jatuh di depan retina. Makanya penderita miopi ini dia nggak bisa ngelihat jauh. Terus penderita miopi ini di treatment bisa pakai kacamata minus. Terus juga kalau yang hipermiopi ini cahaya jatuh di belakang retina. Nah, penderita ini bisa ditolong dengan lensa cembung, cuma kacamata positif. Kalau yang astigmatis ini dia cahaya ini menyebar. Dia jadi nggak masuk ke retina, dia menyebar. Dia bisa ditolong dengan kacamata silinder. Next lagi ya. Next. Nah, presbiopi mata tua. Kalau ini karena pengaruh dari umur, jadi otot-otot yang ada di mata mengalami penurunan kemampuannya. Terus juga biasanya penderita presbiopi ini di sekitaran umur 40 tahun. Nah, presbiopi ini bisa ditolong juga dengan lensa positif. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada ear health problems. The first one is otitis externa. Otitis externa is an inflammatory condition of the outer ear canal. Pada umumnya, bakteri atau jamur ini menginfeksi bagian kulit lembut dari saluran telinga luar yang telah teriritasi oleh air. Karena itu penyakit ini sering disebut telinga perenang. Symptoms atau gejala utama berupa bengkak, kemerahan, nyeri, dan seperti ada tekanan dari dalam telinga. Boleh di next. Treatment pada otitis externa. Diberikan obat tetes telinga yang mengandung steroid sesuai dengan penyebabnya. Apabila infeksi disebabkan oleh jamur, maka diberikan obat tetes yang mengandung anti jamur. Jika disebabkan oleh bakteri, maka diberikan obat tetes telinga antibiotik. Boleh di next. The second one is otitis media acute. Otitis media acute is an infectious condition in the ear caused by pathogenic bacteria entering the middle ear. OMA is an inflammation of part or all of the middle ear that includes the eustachian tube, mastoid antrum, and mastoid cells. Causative faktor dari OMA yaitu sumbatan tuba Eustachius. Selain itu juga dapat disebabkan karena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Boleh di next. Selanjutnya ada otitis media suppuratif kronik. Otitis media suppuratif kronik adalah radang kronik telinga tengah yang ada lubang pada membran timpani dan riwayat keluarnya cairan dari telinga lebih dari 2 bulan, baik terjadi secara terus-menerus atau hilang timbul. Result of examination is watery ears, hearing loss, ear pain sometimes accompanied by vertigo. Treatment atau prinsip pengobatannya yaitu clean the ear canal atau membersihkan liang telinga, kafum telinga, dan pemberian antibiotika. Selanjutnya saya serahkan kepada Salwa.
Udah, gimana? Izin masuk, apakah suara saya sudah terdengar? Udah. Oh ya, baik dok, saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada skin health problem. Yang pertama ada impetigo. Impetigo ini adalah skin infections caused by bacteria, so that the skin appears patch of wounds, then give rise to a yellow or brown crust. Jadi impetigo ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri pada kulit, sehingga kulit itu tampak luka terbuka dan menimbulkan kerak yang berwarna kuning kecoklatan. Untuk etiologinya sendiri ada bakteri dari Staphylococcus aureus, kemudian ada Streptococcus pyogens atau grup A beta hemolyticus Streptococcus. Untuk simptomnya sendiri, the new symptom appear after 4 until 10 days after exposure. Jadi gejalanya ini timbul setelah terekspos 4 sampai 10 hari setelah terekspos bakteri penyebab impetigo. Bisa di next? Ya, impetigo ada dua tipe berdasarkan gejalanya, yaitu impetigo bulosa dan non bulosa. Impetigo bulosa ini impetigo yang ditandai dengan kulit yang melepuh dan berisi cairan. Sedangkan yang non bulosa ini impetigonya ditandai dengan kulit yang berkerak kekuningan atau kecoklatan. Jadi pada impetigo non bulosa ini Staphylococcus aureus bermigrasi dari kulit normal dan menginfeksinya. Sedangkan Streptococcus ini berperan dalam pengembangan lesi. Nah, Streptococcus beta hemolyticus grup A ini akan membentuk koloni di kulit sekitar 10 hari sebelum timbulnya impetigo. Dan penyebaran impetigo dan bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini setelah 2-3 minggu bisa sampai nasofaring. Dan untuk impetigo bulosa itu dimulai dengan infeksi bakteri Staphylococcus aureus koagulase positif pada kulit biasa. Jadi pada kulit timbul seperti tanduk transparan dan akan meninggalkan sisik pada tepi lesinya. Bisa di next. Oke. Untuk pengobatan impetigo sendiri itu impetigo bisa sembuh sendirinya dalam waktu kurang dari 3 minggu, tetapi jika impetigonya diperlukan pengobatan, maka dilakukan pemberian antibiotik topikal ataupun secara minum. Kemudian ada penyakit pruritus. Pruritus is a disease with itching that can cover all or part of a person's body. Jadi pruritus ini adalah penyakit dengan gatal hampir meliputi seluruh tubuh atau sebagian tubuh dari seseorang. Etiologinya, mild skin disorder such as skin that is too dry, insect bites, or itching caused by systemic disorder such as diabetes mellitus. Jadi untuk etiologinya ini disebabkan bisa jadi dikarenakan oleh penyakit gangguan kulit yang ringan seperti yang kulit terlalu kering, atau juga bisa gigitan serangga, atau juga bisa gatal dikarenakan penyakit sistemik seperti diabetes mellitus. Bisa di next. Untuk pengobatan pruritus sendiri, itu pruritus pengobatannya harus didasarkan oleh diagnosa dokter, dikarenakan gatalnya ini bisa jadi gejala dari penyakit yang lain. Selanjutnya adalah dermatitis. Dermatitis is a condition of red skin, swelling, and pain due to irritation directly on the skin by external agent or allergic reaction. Jadi, dermatitis ini adalah kondisi kemerahan, bengkak, dan nyeri pada kulit dikarenakan iritasi secara langsung oleh agen eksternal ataupun sebagai bentuk dari reaksi alergi. Etiologi dari dermatitis ini belum ditentukan secara pasti, tetapi hampir sebagian besar merupakan bentuk dari respon kulit terhadap alergen. Bisa di next. Types of dermatitis. Yang pertama ada kontak dermatitis. Kontak dermatitis is skin inflammation caused by skin interaction by external agent or as a form of allergic reaction.
Jadi kalau dermatitis kontak ini adalah peradangan pada kulit yang disebabkan interaksi oleh agen eksternal atau sebagai bentuk dari reaksi alergi. Kontak dermatitis sendiri ini ada dua tipe. Pertama ada tipe iritan, yaitu iritan ini jauh lebih banyak terjadi dibandingkan dermatitis yang alergi. Nah, yang iritan ini termasuk non-imunologik atau tidak berkaitan dengan sistem imun dan cukup kontak sekali dengan agen iritasi, jadi bisa sehingga menyebabkan dermatitis. Kemudian ada kontak dermatitis alergi. Kalau kontak dermatitis alergi ini berkaitan dengan sistem imun dan perlu kontak dengan alergen lebih dari satu kali. Tempat yang sering terjadi dermatitis kontak yang alergi ini adalah tangan, kaki, dan wajah. Kemudian ada atopic dermatitis. Atopic dermatitis is skin inflammation characterized by redness, dry skin accompanied by itching and usually accompanied by atopic manifestations such as food allergies, rhinitis allergies, and asthma. Kalau dermatitis atopik ini adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan kemerahan, kulit kering, dan disertai dengan gatal, dan biasanya disertai juga dengan manifestasi atopik seperti alergi pada makanan, alergi rinitis, dan asma. Kemudian ada seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis ini adalah skin disorder that cause scaly, flaky, and reddish color skin. Jadi kalau seborrheic dermatitis ini adalah penyakit kulit yang menyebabkan kulit itu tampak menjadi seperti sisik, kemudian seperti ketombe, dan kemerahan pada kulit. Seborrheic ini merujuk pada sebaceous glands, tapi bukan penyakit pada kelenjar sebaceusnya, melainkan penyakit pada area yang banyak mengandung sebaceusnya. Untuk sign and symptomnya sendiri yaitu kulit kering dan gatal. Next. Selanjutnya ada inflammation of central nervous system. The first one is meningitis. Meningitis is inflammation of the lining of the brain and spinal cord, especially in the leptomeningeus membrane. Yang pertama ada meningitis. Meningitis ini adalah peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang, khususnya itu pada selaput leptomeninges. Untuk etiologinya ini bisa disebabkan oleh penyakit autoimun, efek samping dari pengobatan, serta infeksi. Kalau infeksinya sendiri itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Untuk symptoms-nya sendiri ada classic triad. Yang pertama ada headache atau sakit kepala, kemudian 2 fever, demam, dan 3 stiff neck, nuchal rigidity atau kaku kuduk, kaku leher. Bisa di next. Untuk struktur meningesnya, tadi disebutkan meningitis ini kan menyerang khususnya pada selaput leptomeninges ya. Yang kita tahu struktur lapisan selaput otak ini terdiri dari dura mater, arachnoid, dan pia mater. Kalau leptomeninges ini terdiri dari arachnoid sampai pia maternya. Jadi subarachnoid space juga termasuk dalam situ. Oke. Meningitis ini sumbernya terjadi pada ruang subarachnoid yang berada di antara arachnoid dan pia mater. Nah, kita tahu subarachnoid ini mengandung cairan cerebrospinal sebanyak 140 mili. Sedangkan setiap harinya manusia itu memproduksi cairan cerebrospinal sebanyak 500 mili. Lalu 350 mili cairan cerebrospinal selebihnya akan diserap langsung ke darah melalui blood-brain barrier. Pada kondisi normal, 1 mikroliter dari cairan cerebrospinalnya ini mengandung 5 white blood cells. Tapi jika mengandung lebih dari 5 white blood cells, itu bisa menjadi pertanda dari meningitis ini sendiri. Di sini ada tabel tipe meningitis dan jumlah white blood cells-nya, teman-teman. Pertama ada bacterial meningitis, white blood cells-nya terdapat lebih dari 100 per mikroliter. Kemudian ada viral meningitis, white blood cells-nya berada pada rentang 10 sampai 1000 per mikroliter. Sedangkan fungal meningitis berada pada rentang 10 sampai 500 jumlah dari white blood cells-nya per mikroliter. Kemudian ada meningitis tuberkulosis
jumlah white blood cells-nya ada pada rentang 50 sampai 500 per mikroliter. Bisa di next. Some symptoms of meningitis. First is classical triad. The first one is headache, fever, and nuchal rigid. Jadi classical triad ini terdiri dari sakit kepala, demam, dan nuchal rigid. Nuchal rigid ini atau kaku leher ini bertujuan untuk mengurangi nyeri, dikarenakan meninges itu kan yang menyelimuti otak sampai spinal cord. Spinal cord ini ada di bagian leher sehingga dia memiliki kemampuan untuk bergerak. Nah, kemudian jika terjadi peradangan pada selaput meningesnya, maka tubuh memiliki respon yaitu dengan tubuh meresponnya dengan kaku kuduk, sehingga dengan kakunya leher ini dapat membatasi pergerakan dari leher sehingga mengurangi nyeri pada saat inflamasi. Kemudian ada fotofobia, yaitu mata tidak bisa melihat cahaya yang terang. Kemudian ada fonofobia, tidak bisa mendengar tidak nyaman dengan suara yang keras. Kemudian ada juga simptom of meningitis, yaitu meningoencephalitis. Kenapa bisa ada meningoencephalitis? Dikarenakan sebagian besar itu sering ditemukan kasus meningitis disertai dengan encephalitis. Symptoms-nya sendiri yaitu ada mental disorder dan seizures atau kejang. Bisa di next. Nah, penyebab infeksinya sendiri ada dari bakteri. Bakteri yang contohnya itu ada grup B Streptococcus, E. coli, Listeria monocytogenes. Nah, bakteri-bakteri tersebut biasanya menyebabkan meningitis pada bayi yang baru lahir. Kemudian ada Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae yang biasanya menyebabkan meningitis pada anak dan remaja. Kemudian ada contoh bakteri Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes yang menyebabkan meningitis pada orang dewasa dan lansia. Kemudian ada penyebab infeksi lainnya adalah juga dikarenakan karena virus yang terdiri dari enteroviruses, contohnya Coxsackie, kemudian herpes simplex dan HIV. Nah, mereka bertiga ini adalah virus yang paling sering ditemukan yang paling sering menyebabkan meningitis. Sedangkan yang mumps virus, kemudian varicella zoster, lymphocytic choriomeningitis ini virus penyebab meningitis juga, tetapi jarang ditemukan kasusnya. Kemudian dari interupsi, maaf. Iya. Waktunya udah lewat ya, mungkin ditutup aja. Karena kita jam 9 ada mata kuliah lain. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami rasa penjelasan kami sudah dapat dimengerti. Selanjutnya, saya serahkan kepada Dr. Mila. Mohon maaf atas keterbatasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti yang udah presentasi kelompok berapa tadi? Izin menjawab, Ibu, kelompok 9 dan 12. Nanti tolong di makalahnya tolong di email ke saya, terus pertanyaan dan jawabannya juga di Word di bagian akhir dari makalahnya di attach di belakang makalahnya ya, terus dikirim ke saya. Di situ nanti ada nomor kelompok, nama mahasiswanya siapa gitu ya. Terus kalau pertanyaan tulis yang nanya namanya siapa, kalau jawaban sifatnya kelompok, jadi nggak usah ditulis yang jawab siapa gitu ya. Oke? Ya. Ya enggak? Oke, enggak? Ya enggak? Enggak ada yang jawab? Baik, Ibu. Itu ditanya orang tua jawab. Ya sudah, kalau nanti ada kuliah lagi, sebetulnya saya juga jam 10 masih kuliah di D3. Ya sudah, kita sudah saja sampai di sini. Bahan kuliahnya udah saya kirim tadi ya, PPT-nya, silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok.